Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Dan pada pagi hari ini kita akan memulai kebaktian secara virtual. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bukalah mata kami ya Bapa. Bukalah telinga kami ya Yesus. Bukalah pikiran kami ya Roh Kudus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ibadah kita saat ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan Roh Kudus memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Teman-teman yang terkasih, seringkali pengetahuan kita tentang Tuhan tidak sejalan dengan perilaku hidup kita. Kita tahu apa yang baik, tetapi kita enggan melakukannya. Kita tahu Tuhan begitu maha kuasa, tetapi kita sering tidak mengandalkan Dia di dalam usaha-usaha kita. Tanpa disadari, kita sedang meragukan kuasanya. Kita jadi sangat mudah khawatir, bahkan putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan. Kita menjadi begitu lelah, sehingga kita tidak lagi berpikir panjang untuk melakukan dosa. Berbagai jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk berdoa secara pribadi. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dan berhasil mengalahkan kematian serta mengampuni segala dosa kita. Ia menyelamatkan saat kita lemah terhimpit dosa. Kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan anugerah pengampunan yang dinyatakan dalam Yesaya 25 ayat 1-9. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menggunakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Bila dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri,
Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jadi anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam cinta kasih dan penyertaan-Mu kami bersyukur karena saat ini kami boleh berkumpul bersama sebagai persekutuan cinta kasih Tuhan, untuk boleh beribadah bersama-sama, untuk boleh memulai hari dengan sapaan firman yang kami percaya dapat menguatkan kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Ketika kami boleh memulai hari dengan nafas yang baru, maka kami bersyukur bahwa Tuhan tetap hadir memelihara kami. Tapi ketika kami juga ada dalam pergumulan untuk belajar jarak jauh, kami mau percaya bahwa Tuhan memampukan kami. Oleh karena itu, agar dalam kehidupan kami dan hari-hari kami dipenuhi cinta kasih Tuhan, maka kami percaya melalui pewartaan firman ini ada kekuatan baru bagi setiap kami. Begitu kami nyatakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga membimbing kami dalam pewartaan firman saat ini. Amin. Mari anak-anak dan Bapak Ibu guru yang dikasih dalam Tuhan, kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Bacaan saat ini diambil dari Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai 9. Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop. Yang pertama, ucapan syukur karena musuh sudah musnah, dan yang kedua, keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum,
anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diseludupkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan juga melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi oleh Kristus Yesus, selamat pagi. Keadaan kita saat ini tentu bukan keadaan yang seperti biasa, karena kita juga beribadah jarak jauh. Bahkan tidak lama lagi Bapak Ibu dan anak-anak akan belajar juga dengan jarak jauh. Tentu di antara kita ada yang bertanya, wah, sampai kapan peristiwa ini terjadi? Atau kenapa peristiwa ini kok terjadi? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi kalau kita melihat kondisi pandemi seperti sekarang ini, bagi sebagian orang ada yang melihatnya sebagai kemalangan. Karena kita ingin melakukan apa yang kita sukai, tidak bisa terjadi. Ada yang ingin melakukan banyak hal, atau sudah direncanakan bahkan dari akhir tahun lalu atau awal tahun ini, harus gagal semua. Atau bagi beberapa teman-teman SMA yang mau merayakan Sweet 17 di tahun ini, tidak bisa dirayakan seperti teman-teman yang lain yang sudah merayakannya di tahun-tahun sebelumnya, dengan kemegahan, dengan sukacita bersama, dengan kumpul bareng atau makan bersama. Tapi saat ini, ya mau tidak mau harus dirayakannya dengan sederhana. Di sisi yang lain tentu ada kekecewaan, tapi di sisi yang lain kok tetap ada sebuah pengharapan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan, siang ini saya nanti habis mimpin, saya makannya nasi sama telur ceplok dan telur goreng ini. Ya, kalau dilihat, waduh, sederhana sekali ya, memang adanya ini, begitu ya. Oke, kalau kita mau melihat sepiring makanan yang sudah tersedia ini, bagi sebagian orang ini enaknya minta ampun. Sangat mengenyangkan begitu ya. Kalau ditambah sambal sedikit bawang goreng begitu ya, atau ditambah abon begitu ya, jadi nikmat sekali. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang mengatakan, wah, kalau bisa ditambah dengan lauk yang lain, atau kalau bisa dicari deh lauk yang lain atau menu yang lain, sehingga makan siangnya jauh lebih bergairah dan jauh lebih enak. Nah, tentu di satu piring ini, maka respon orang melihat berbeda-beda. Atau bahkan orang-orang tertentu menikmatinya juga berbeda-beda. Ada yang suka sekali, ada yang bersyukur sekali, tetapi ada juga yang kalau bisa mencari yang lain. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan dan Bapak Ibu sekalian, bukankah peristiwa yang terjadi seperti sekarang ini di masa pandemi, tentu orang juga melihatnya berbeda-beda. Ada yang marah, ada yang kecewa, saya taruh dulu ya. Ada yang marah, ada yang kecewa karena harusnya saya bisa melakukan sesuatu di tahun ini, tapi ternyata tidak bisa, kekecewaannya di sana. Ada yang tambah emosional karena harus ngajar jarak jauh. Bagi Bapak Ibu Guru, berarti harus ada penyesuaian, harus ada pelatihan lagi, harus ada supervisi yang baru lagi, sehingga Bapak Ibu Guru menyesuaikan diri dengan tidak mudah, termasuk anak-anak yang biasanya kalau saya belajar secara langsung aja nggak ngerti begitu ya, apalagi sekarang jarak jauh. Atau biasanya saya sukanya bercanda di sekolah bersama dengan teman-teman, sekarang nggak bisa, harus belajar di rumah kalau koneksinya bagus. Tapi kalau koneksinya jelek, gimana? Atau kalau kita balik soal makanan tadi, biasanya saya suka Korean barbecue. Waduh, kalau akhir pekan sudah membayangkan ingin makan all you can eat begitu ya, atau ingin makan dimsum di daerah Pluit atau Sunter begitu ya, ingin makan apapun yang saya suka begitu. Tapi kondisi sekarang membatasi kita sehingga kita tidak bisa melakukan itu. Yang biasanya suka nongkrong, weekend jalan-jalan kemana begitu ya bagi anak-anak, sekarang mau nggak mau ya di rumah aja. Dan itu tentu tidak mudah bagi sebagian orang. Tetapi mari kita lihat dari sisi yang lain.
Iya, betul. Kondisinya lagi sulit. Benar, pandemi sakit di mana-mana. Tapi kok saya masih sehat sekarang ini? Iya, betul. Kok banyak sekali kemalangan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tapi kok saya masih bisa makan? Ketika saya ke meja makan, buka, saya masih bisa makan. Kalau saya Gojek atau saya Grab food, tetap masih bisa saya memesan menu yang saya inginkan. Bukankah itu juga ada anugerah Tuhannya di sana? Nah, mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita merefleksikan dan belajar dari apa yang boleh dinyatakan dalam teks Yesaya ini. Yesaya dari ayat 1 sampai ayat 9 pasal 25 menunjukkan kepada kita situasi yang malang sekali, di mana kota Yerusalem menjadi reruntuhan. Kota Yerusalem yang begitu megah disombongkan, kota Yerusalem yang begitu megah yang diagung-agungkan sebagai kota di mana simbol Allah hadir, tapi kota itu juga yang rubuh menjadi reruntuhan. Kalau kita lihat ayat kedua dengan jelas, sebab engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Berarti ada situasi di mana sebuah kota yang megah itu sekarang hanya menjadi timbunan batu. Ya, kondisinya sangat malang. Tetapi di sisi yang lain, Yesaya tidak lalu terjebak pada kondisi yang malang itu sehingga dia kecewa, marah, pergi dari Tuhan, tetapi membuat Yesaya tetap memiliki pengharapan. Pengharapannya ada di ayat 4. Dikatakan oleh Yesaya, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Jadi ada kondisi yang malang, jadi ada kondisi yang sangat mengecewakan, tetapi di saat yang sama Yesaya menghadirkan sebuah harapan bahwa Tuhan itu yang menjadi tempat perlindungan, yang menjadi sumber pertolongan, dan di dalam Tuhan juga ada berkat yang menguatkan. Sehingga anak-anak dan bapak ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan, ya kondisi sekarang ini kondisi yang tidak mudah, membuat kita mau tidak mau mengubah perilaku, membuat kita mau tidak mau beradaptasi, membuat kita mau tidak mau menyesuaikan diri, membuat kita mau tidak mau menahan diri, membuat kita mau tidak mau untuk lebih sabar menanti hari yang terbaik. Tetapi marilah dibandingkan, kita membandingkan. Wah, lebih enak kemarin, lebih enak tahun lalu, lebih enak yang dan sebagainya. Atau terlalu jauh nanti kalau ini semua sudah selesai, saya mau balas dendam, makan sepuasnya, jalan-jalan ke tempat yang jauh dan sebagainya, begitu ya. Dibandingkan kita membandingkan dengan hal yang sudah berlalu, atau hal yang kita bayangkan atau imajinasikan akan terjadi, dan itu tidak jarang membuat kita tambah kecewa. Tetapi marilah kita sadari dulu apa yang terjadi, apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh di hari ini, di saat ini. Bukankah walaupun jarak jauh ada teknologi yang tetap mengikatkan Anda semua untuk tetap berinteraksi, melakukan aktivitas, belajar mengajar, paling tidak ada beberapa hal yang bisa disampaikan, ada beberapa hal yang bisa dipahami. Bukankah itu juga perlu diucap syukur pada Tuhan bahwa terjadinya sekarang, bukan tahun 2000-an dulu ya, yang teknologinya tidak semaju sekarang begitu ya. Saya membayangkan kalau saya dulu sekolah, saya dulu sekolahnya di Semak Penabur Harapan Indah, terus terjadi pandemi seperti ini, Zoom belum ada, WhatsApp belum semodern sekarang ini, hanya ada BBM dan BlackBerry itu belum semua orang punya saat itu, hanya terbatas bagi beberapa kalangan saja. Lalu kalau terjadinya di saat saya sekolah, ya pusing, repot, jadi nggak bisa berinteraksi secara langsung walaupun online begitu ya. Nah, tetapi sekarang ada banyak karya Tuhan, anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi Anda dan saya. Sehingga di saat ini kalau kita kelaparan nggak boleh keluar, masih bisa Gojek, masih bisa GoFood, begitu ya, masih bisa GrabFood, sehingga makanan itu yang datang ke rumah memberkati keluarga kita. Kita masih punya orang-orang yang terkasih yang hadir di sekitar kita, orang tua, adik kakak, untuk bergumul bersama-sama, berjuang bersama-sama menghadapi situasi sulit yang tidak mudah ini. Bagi bapak ibu guru ya, tentu tidak mudah untuk mengajar jarak jauh, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang membuat segala prosesnya bisa berjalan dengan baik, sehingga segala ketakutan tentang anak mengerti apa tidak, marilah kita percayakan pada Tuhan sehingga kita bisa melakukan, memberikan yang terbaik dalam proses belajar mengajar. Bagi anak-anak, tentu tidak mudah. Anda harus di rumah saja,
Anda menahan diri dari bercanda, Anda menahan diri dari mungkin ada yang suka lari-lari di sekolah begitu ya. Anda menahan diri untuk tidak berjumpa dengan teman-teman, sahabat-sahabat Anda, tidak nongkrong ke tempat-tempat tertentu begitu ya. Tetapi di sisi yang lain ada anugerah, Anda masih bisa main Among Us ya, rame-rame satu dengan yang lain ya. Siapa yang jadi impostor dan sebagainya, itu bisa membuat jarak jauh seolah-olah dekat dengan game-game itu. Bukankah itu juga anugerah Tuhan yang membuat Anda tetap bisa berinteraksi, tetap bisa berkoneksi, walaupun situasinya tidak seperti yang lalu. Nah, marilah anak-anak dan Bapak Ibu guru yang dikasih dalam Tuhan. Tentu kemalangan yang terjadi bagi kita menuai berbagai macam respon. Ada yang kecewa, tapi juga ada yang tetap berpengharapan. Firman Tuhan hari ini mengajak Anda dan saya melihat peristiwa yang terjadi sekarang dalam kacamata iman untuk tetap percaya dan yakin bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang sungguh setia dan nyata. Sehingga ya kemalangan terjadi, tetapi ada pengharapan karena kita punya iman. Pengharapan bahwa di dalam Tuhan Sang Sumber Cinta itu, kapanpun, dimanapun, dan seperti apapun keadaan dan situasi kehidupan yang berlangsung di sekitar kita, kita masih bisa tetap berpengharapan bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan membuat hidup kita mampu untuk tetap menghadapi situasi yang tidak mudah. Maka percayalah, sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Yesaya, bahwa Tuhan menjadi tempat perlindungan, tempat pengungsian. Dan Tuhanlah yang akan memampukan Anda untuk boleh hidup di dalam damai sejahtera. Percayalah. Saat teduh bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Percaya
sesuatu. Marilah Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber Cinta yang membuat kami boleh mengalami sebuah keajaiban, yang membuat kami boleh mengalami kekuatan dan pengharapan bahwa kami memiliki Tuhan seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang memampukan kami untuk tetap melangkah, yang membuat kami untuk tetap percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam doa dan pengharapan ini kami membutuhkan cinta dan penguatan daripada Engkau, yang membuat kami boleh tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah bagi kami, membuat kami untuk boleh tetap bertahan dan percaya bahwa cinta Tuhan indah pada waktu Tuhan, sehingga kami yang hidup di tengah-tengah dunia ini memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, dan di dalam Tuhan setiap sesuatu, segalanya menjadi mungkin. Maka kami mau percaya bahwa kami selalu dimampukan, kami dikuatkan untuk boleh menghadapi situasi ini di dalam iman pada Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa saat ini bagi proses belajar mengajar di SMAK BPK Penabur 2, sehingga baik Bapak Ibu Guru maupun juga anak-anak boleh mengikuti setiap proses belajar mengajar interaksinya dengan hikmat, sehingga segala sesuatu boleh Tuhan mampukan. Bapak Ibu Guru mengajar dengan semangat, dapat menyampaikan materi, demikian juga bagi anak-anak juga boleh percaya untuk memahami, untuk bisa mengerti walaupun secara jarak jauh, tetapi boleh memahami apa yang dipelajari. Kami juga berdoa bagi anak-anak, baik mereka kelas 10 sampai kelas 12, dalam setiap pergumulan dan juga setiap pengharapannya. Kiranya boleh Tuhan tolong, kuatkan, dan sertai, sehingga apapun yang terjadi menjadi sumber damai sejahtera. Kami mau berdoa bagi kesehatan setiap kami Tuhan, baik Bapak Ibu Guru, baik anak-anak siswa maupun karyawan, dan setiap orang yang Tuhan pakai untuk proses belajar mengajar di SMAK 2 ini. Kiranya segalanya, setiap orangnya boleh sehat-sehat. Kami juga mau berdoa bagi setiap kami dan keluarga kami, baik orang tua, papa dan mama, dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya boleh Tuhan berkati di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, tetap sehat untuk bisa melakukan dan menjalani kehidupan ini. Kami juga mau berdoa bagi program sekolah dan program BPK Penabur secara yayasan. Kiranya boleh berlangsung dengan baik, baik itu tentang belajar mengajar materi dan kurikulum terhadap siswa, maupun tentang supervisi dan juga pelatihan-pelatihan bagi Bapak Ibu Guru untuk menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Kami juga mau berdoa bagi pekerjaan setiap orang tua siswa, sehingga di dalam pekerjaan itu ada damai sejahtera Tuhan yang boleh memelihara, memberkati keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah kami, termasuk bagi keluarga-keluarga yang menyekolahkan anaknya di SMAK Penabur, terkhusus SMAK 2. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara dalam setiap upayanya untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Vaksin yang sedang diperjuangkan, sistem perekonomian yang juga sedang diupayakan, dan apapun yang boleh menjadi keputusan, kiranya itulah yang terbaik untuk memulihkan kondisi dan situasi baik secara kesehatan maupun secara perekonomian, sehingga bangsa kami boleh beranjak pulih perlahan-lahan. Ya Bapak, inilah doa yang boleh kami nyatakan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau percaya bahwa cinta kasih Tuhan memampukan kami. Begitu kami nyatakan doa ini kepadamu di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah anak-anak dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi dalam Tuhan, percayalah, tetap bergandengan tangan bersama-sama, saling mendukung, saling mendoakan sebagai persekutuan iman, sehingga setiap orang yang percaya pada Tuhan, setiap orang yang berpengharapan pada Tuhan, setiap orang yang berlindung pada Tuhan memperoleh kekuatan dan memperoleh hikmat untuk memampukannya tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini.
Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia akan mengangkatmu. Begitu, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam hikmat pengorbanan Yesus Kristus dengan penyertaan penuh kuasa dari Roh Kudus memampukan memberkati kehidupan setiap kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.